الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwani fi din, talabah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan insyaallah taala pelajaran fikih masuk pada pembahasan yang baru, yaitu wajibatus shalah, kewajiban-kewajiban di dalam salat. Dan yang dimaksud dengan kewajiban-kewajiban dalam salat adalah ma yajibu fi'luhu aw qawluhu fi shalah, apa yang wajib dikerjakan atau dibaca di dalam salat. Kewajiban-kewajiban salat adalah gerakan-gerakan ataupun bacaan-bacaan yang diwajibkan untuk dilakukan di dalam salat. Dan kewajiban ini hilang atau jatuh pada dua keadaan. Keadaan yang pertama ketika seorang itu lupa. Dan ini harus ditutup dengan sujud sahwi. Ketika dia lupa, maka ditutup dengan sujud sahwi. Dan ini wajib. Sujud sahwi di sini adalah wajib. Keadaan yang kedua, ketika dia tidak mengetahuinya. Ketika dia tidak mengetahui apakah hal itu suatu kewajiban sehingga dia meninggalkannya. Tentang orang yang tidak mengetahui ini, ulama khilaf apakah setelah dia tahu dia harus sujud sahwi. Pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dia tidak harus sujud sahwi. Sebab dalil-dalil yang ada menunjukkan sujud sahwi itu hanya ketika seorang menambah, mengurangi, dan lupa tanpa disengaja. Semuanya tanpa disengaja. Adapun karena dia tidak tahu, tidak ada sujud sahwinya, dan sebagian ulama berpendapat disunahkan baginya untuk sujud sahwi. Baik. Adapun orang yang meninggalkannya dengan sengaja, dalam keadaan dia tidak lupa dan dia tahu itu adalah sebuah kewajiban, maka tentunya dia berdosa. Akan tetapi apakah salatnya sah atau tidak, ulama khilaf. Sebagian ulama berpendapat salatnya tidak sah. Dan sebagian lagi berpendapat salatnya sah namun dia berdosa. Yang lebih dekat kepada kebenaran adalah pendapat yang pertama. Kalau dia meninggalkannya dengan sengaja, maka salatnya batil, salatnya tidak sah. Sebab masuk dalam keumuman dalil, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada padanya perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Baik, ini sekilas tentang apa itu kewajiban. Kita akan masuk insyaallah taala dalam pembahasan apa saja yang termasuk di dalam kewajiban-kewajiban salat. Yang pertama adalah doa al-istiftah. Walaupun ulama khilaf apakah doa al-istiftah termasuk kewajiban atau termasuk sunnah di dalam salat. Akan tetapi dalil-dalil yang ada menunjukkan doa al-istiftah termasuk kewajiban sebab adanya perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukannya. Seperti dalam hadis al-Musi' salatahu dalam riwayat Abu Daud dari Rifa'ah bin Rafi. Dalam hadis al-Musi' salatahu dalam riwayat Abu Daud dari Rifa'ah bin Rafi, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada al-Musi' salatahu, "Innahu la tatimmu salatun li ahadin minan nas." Sesungguhnya tidak akan sempurna salat seseorang sampai disebutkan summa yukabbira wa yahmadallaha azza wa jalla wa yusni alaihi wa yaqra ma tayassara min al-Qur'an. Kemudian dia bertakbir dan dia memuji Allah azza wa jalla dan dia menyanjungnya, kemudian dia membaca apa yang mudah darinya dari Al-Quran. Baik. Di sini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bertakbir, kemudian dia memuji Allah dan menyanjungnya, yang muzahir bahwasannya memuji Allah dan menyanjung di sini adalah doa al-istiftah. Berarti ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca doa al-istiftah
dan tidak ada yang memalingkan dari hukum asalnya, yaitu al-amru lil wujub. Dan juga ini dikuatkan oleh Imam As-San'ani rahimahullah, seperti dalam As-Subul, beliau berkata, "Fayukhadhu minhu wujubu mutlaqil hamdi was-sana'i ba'da takbiratul ihram." Di dalam As-Subul beliau mengatakan, maka diambil dari hadis tersebut wujubu mutlaqil hamdi, wajibnya memuji Allah secara mutlak, was-sana' dan menyanjungnya ba'da takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram. Walaupun dalam hadis dan dalam ucapan beliau tidak disebutkan ini istiftah, hanya disebutkan alhamdu wa sana, pujian dan sanjungan, namun dapat dipahami bahwasannya itu adalah sebuah kewajiban, yakni doa istiftah. Dan juga terdapat dari satu riwayat dari Imam Ahmad dan dipilih oleh Ibnu Battah akan kewajiban membaca doa istiftah dan dibaca secara perlahan. Tidak ada khilaf ulama dalam masalah ini, kecuali kalau seorang imam kadang-kadang mengeraskannya untuk mengajarkan kepada manusia, maka itu dibolehkan. Baik. Diperkecualikan kewajiban ini atau hilang kewajiban ini pada dua keadaan. Keadaan yang pertama, ketika seseorang masbuk dan dia mendapati imam dalam keadaan dia tidak memungkinkan lagi untuk membaca doa istiftah. Keadaan yang pertama, seorang itu masbuk dan dia dapati imam dalam keadaan dia tidak memungkinkan lagi untuk membaca doa istiftah. Maka yang dia dahulukan adalah apa? Membaca Al-Fatihah. Sebab Al-Fatihah adalah rukun. Baik. Keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua pada sholat jenazah. Pada sholat jenazah tidak ada dalil adanya doa istiftah, sebab sholat jenazah itu dibangun di atas at-takhfif wal ikhtifaf, dimudahkan dan diringkaskan, artinya cepat. Tidak boleh berlama-lama di dalam sholat jenazah karena adanya perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, asri'u bil janazati, bersegeralah dalam mengurus jenazah. Baik. Jadi ada dua pengecualian, tidak wajib membaca Al-Fatihah. Bisa diulang ya? Yang pertama, doa istiftah maksudnya. Kenapa nggak dicatat? Iya, catat aja. Doa istiftah itu wajib kecuali pada dua keadaan. Baik, yaitu ketika seorang masbuk dan tidak memungkinkan dia membaca doa istiftah, yang kedua pada sholat jenazah. Baik. Sekarang kita akan sebutkan beberapa lafaz istiftah dari sifat salat. Disebutkan ada beberapa lafaz dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lafaz yang pertama dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca, "Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i was-salj wal barad." Lafaz yang pertama. Lafaz yang kedua dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca, "Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik anta rabbi wa ana abduk ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت
ana bika wa ilaika la manja wa la malja'a minka illa ilaik tabarakta wa ta'alaik astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, dalam hadis Aisyah dan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Yang keempat, dalam hadis Ibnu Umar. Dalam hadis Ibnu Umar dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai di situ saja. Sampai di situ saja. Tidak ada tambahan. Dan sebelum kita lanjutkan, ada faedah penting. Apakah lafaz-lafaz istifta ini digabung bacanya, atau kadang-kadang baca ini dan kadang-kadang baca itu? Yang benar, yang sunnah adalah at-tanwi'. At-tanwi' diragamkan bacaannya. Jadi kadang-kadang kita baca yang ini, kadang-kadang kita baca yang itu, bukan digabung. Bukan digabung. Maka di sini ada satu lafaz yang saya lihat di beberapa buku panduan salat itu digabung dengan yang lain. Padahal dalam lafaz aslinya tidak digabung. Hanya Allahu akbar katsiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukrata wa asila. Kemudian doa ini disebutkan di dalam riwayat Ibnu Umar, istaftaha bihi rajulun min as-sahabah, bahwasanya ada seorang sahabat membaca doa ini. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajibtu laha futihat laha abwabus sama. Aku kagum dengan bacaannya, terbuka bagi bacaannya tersebut pintu-pintu langit. Ini keutamaan istiftah yang kita sebutkan tadi. Yang kelima, dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Istaftaha bihi rajulun akhar, sebutkan di dalam hadis Anas, seorang yang lain membaca istiftah dengannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad ra'aitu 12 malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uhuma. Aku melihat ada 12 malaikat berlomba-lomba untuk membawa bacaannya tersebut. Iya. Kemudian dalam hadis yang ke-6, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu antal haqqu wa wa'duka haqqun wa qawluka haqqun wa liqa'uka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun was sa'atu haqqun wan nabiyyuna haqqun wa muhammadun haqqun. Allahumma laka aslamtu wa 'alaika tawakkaltu wa bika amantu wa ilayka anabtu wa bika qasamtu wa ilayka hakamtu anta rabbuna wa ilaykal masir faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir anta ilahi la ilaha illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billah. Baik. Kemudian dalam salatul lail, dalam salat malam beliau membaca yang ketujuh, sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, pada salat malam beliau membaca Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghaibi wash-shahadah anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi'idhnik innaka tahdi man tasha' ila siratal mustaqim. Baik. Kemudian yang ke-8 dari hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Ahmad, ini juga dalam Qiyamul Lail disebutkan kana yukabbiru 10. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir
sebanyak 10 kali. Wa yahmadu ashran, dan bertahmid sebanyak 10 kali. Wa yusabbihu ashran, dan bertasbih 10 kali. Wa yuhallilu ashran, dan bertahlil, yang ucapan la ilaha illallah 100 kali. Wa yastaghfiru ashran, dan istighfar 10 kali tadi ya. Ucapan la ilaha illallah 10 kali. Wa yastaghfiru ashran, dan beristighfar 10 kali. Wa yaqul, dan beliau membaca Allahumma ghfirli wahdini warzuqni wa'afini 10 kali. Wa yaqul, dan juga membaca Allahumma inni a'udzu bika minad dhiqi yaumal hisab 10 kali. Kemudian yang ke-9, dalam hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Allahu akbar 3 kali. Kemudian Dzul Malakut wal Jabarut wal Kibriya wal 'Azamah. Jadi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Dzul Malakut wal Jabarut wal Kibriya wal 'Azamah. Ini 9 lafaz yang disebutkan di dalam sifat salat tentang lafaz-lafaz istiftah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dibaca oleh sebagian sahabat dan dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kewajiban yang berikutnya, yang kedua, al-isti'adzah qabla al-qira'ah. Setelah membaca istiftah, membaca ta'awudz, al-isti'adzah sebelum membaca Al-Quran. Ini wajib berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Surat An-Nahl ayat ke-98. Apabila kamu membaca Al-Quran, maka hendaklah kamu memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Maka dalam ayat ini jelas ada perintah untuk membaca isti'adzah. Dan perintah ini mencakup di dalam salat maupun di luar salat. Walaupun ulama khilaf, jumhur ulama berpendapat termasuk sunnah, mustahab, dan sebagian ulama seperti diriwayatkan dari Atha, Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Daud, Ibnu Hazm, dan satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat wajib, dan ini pendapat yang benar berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun bacaan isti'adzah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah di dalam Al-Mughni itu ada 3. Yang pertama, ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini ucapan yang umum. Yang kedua, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Jadi ada tambahan as-sami'al 'alim. Ini yang kedua. Yang ketiga, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Baik, dan yang terakhir ini yang berdasarkan dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sebagian ulama memandang dalam perkara ini waqi', ada keluasan, sehingga dengan lafaz ta'awudz mana saja itu boleh dibaca, namun yang afdal yang paling terakhir karena ada dalil yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil karya beliau. Baik. Dan disunahkan al-israr bil isti'adzah. Al-israr bil isti'adzah. Sebab tidak dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari para khulafaur rasyidin mereka menerapkan isti'adzah, tetapi dipelankan. Kecuali seperti yang dikatakan sebagian ulama, apabila imam mau mengajarkan kepada makmumnya bahwa beliau atau disunahkan membaca isti'adzah, maka kadang-kadang dia keraskan. Kemudian permasalahan, apakah diwajibkan isti'adzah pada setiap rakaat? Jumhurul ulama berpendapat bahwasanya cukup pada rakaat yang pertama. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat disunnahkan pada setiap rakaat. Dan Ibnu Sirin, demikian pula Ibnu Hazm, dikuatkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sifatus Shalah, wajib pada setiap rakaat. Dan tarjih Syekh Ibnu Baz rahimahullah bahwasanya diwajibkan hanyalah
pada rakaat yang pertama. Sebab terpisahnya bacaan Al-Quran antara rakaat pertama dan rakaat kedua bukanlah terpisah dengan sesuatu selain daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi masih masuk dalam kategori zikir kepada Allah. Seluruh gerakan-gerakan salat ataupun bacaan-bacaan antara dua rakaat itu masih dalam kategori zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Al-Quran termasuk zikir, maka tidak perlu lagi membaca at-ta'awudz atau al-isti'adzah pada rakaat yang berikutnya. Wallahu a'lam. Baik, barangkali kita cukupkan saja. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi apa yang telah beliau sampaikan, dan kita akan masuki sesi tanya jawab. Sebelumnya kami ingatkan kembali, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, bisa Anda kirimkan pertanyaan tersebut ke nomor 085353 020304 0853 53020304, dan langsung saja kita serahkan kepada beliau jawaban-jawaban yang akan beliau sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ustaz, tolong penjelasan tidak ikut pemilu presiden tetapi harus tunduk kepada ulil amri dari Abu Madinah. Tidak ikut pemilu presiden tapi harus tunduk kepada ulil amri. Baik. Hal ini karena ketundukan atau ketaatan kepada ulil amri hanya dalam perkara ma'ruf. Jadi yang kita maksudkan dengan kewajiban taat kepada ulil amri bukanlah taat pada semua perkara, tetapi hanya dalam perkara yang tidak bertentangan dengan syariat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ta'atu fil ma'ruf." Ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada al-Khaliq. Tetapi juga bukan berarti semua peraturan kita tidak taati. Tidak. Yang bertentangan dengan syariat itu saja yang tidak kita taati. Yang tidak bertentangan dengan syariat, walaupun tidak diatur jelas di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tetap kita taati. Tetap kita taati sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik. Ustaz, didahulukan mana antara sunnah poligami dan beribadah haji mengajak istri? Kalau seandainya belum berhaji, tapi istrinya udah 4, sedangkan rumah masih ngontrak semuanya, bagaimana hukumnya? Kemarin saya dengar di radio kata Ustaz Lukman Ba'abdu, kalau nggak salah, katanya harus mempunyai rumah dulu kalau mau berhaji. Baik. Hukum menikah, hukum poligami sama saja. Menikah itu terkadang hukumnya sunnah, terkadang hukumnya wajib. Kalau seorang khawatir akan terjatuh pada keharaman, pada perbuatan zina kalau tidak poligami, maka dia dahulukan poligami. Dia dahulukan menikah, baru kemudian berhaji. Kalau dia khawatir akan terjatuh pada perzinahan misalnya, kalau tidak poligami. Kalau tidak, maka dahulukan berhaji. Baik. Dan tidak harus memiliki rumah dulu. Yang penting ada tempat tinggal. Ngontrak nggak masalah. Kalau kontraknya apartemen, lebih tinggi nilainya daripada orang yang memiliki rumah. Apartemen mewah maksudnya. Jadi bukan syarat harus memiliki rumah dulu. Yang penting ada tempat tinggal. Kontrak atau milik sendiri tidak ada masalah. Dan tidak harus memiliki rumah dulu untuk menunggu untuk berhaji. Baik. Apakah Uzair seorang rasul atau nabi? Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma adri a'uzairun nabiyyun huwa am la?" Dan aku tidak tahu apakah Uzair itu seorang nabi atau bukan. Baik. Jadi tidak dikabarkan kepada kita bahwa dia seorang nabi atau tidak. Al-muhim dia seorang hamba Allah yang saleh. Apa makna hadis? Idza uqimatis shalah fala sholata illa al-maktubah. Bagaimana dengan orang yang melakukan salat sunnah rawatib qabliyah ketika dia sedang salat belum selesai lalu dikumandangkan iqamat? Apakah dia membatalkan salatnya secara keseluruhan atau ada rinciannya? Makna hadis, idza uqimatis shalah fala sholata illa al-maktubah. Kalau salat sudah diqamat, dikatakan oleh para ulama, yakni muadzin sudah mulai mengucapkan qamat, sudah mulai Allahu Akbar dan seterusnya, maka
fala sholata, tidak ada salat lagi yang boleh dikerjakan illal maktubah, kecuali salat wajib. Artinya, walaupun seorang sedang melakukan salat sunnah, maka dihentikan salatnya. Dihentikan saat itu juga, tidak ada rinciannya. Dihentikan saja, lalu langsung bersiap-siap untuk salat wajib. Baik. Bagaimana boleh enggak kalau wanita memakai celana panjang, padahal celananya khusus untuk wanita? Kalau dipakai di rumah, tidak ada yang melihatnya kecuali suaminya, tidak ada masalah. Sebab tidak boleh lekuk-lekuk tubuh wanita itu diperlihatkan kepada yang bukan mahramnya. Ustaz, saya seorang akhwat, cara sholat istihara bagaimana? Saya suka sama ikhwan tapi belum pernah ketemu dan dia seorang ustaz. Apa boleh Pak Ustaz minta berjodoh dengan dia kepada Allah? Sholat istihara sama saja dengan sholat yang lainnya, 2 rakaat. Hanya niatnya yang beda. Sholat istihara dengan niat istihara 2 rakaat. Kemudian membaca doa istihara. Tidak masalah mau minta kepada Allah jodoh yang paling baik. Semua kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi hajat dan kebutuhan kita. Baik. Anak termasuk penggemar lagu India. Anak hafal salah satu lagu India. Dan setelah anak tahu ternyata artinya memuja dewa. Apa termasuk kemurtadan? Tidak termasuk kemurtadan kalau bukan kesengajaan. Apalagi tanpa kita memahami maknanya. Namun tidak sepatutnya dinyanyikan oleh seorang muslim. Dan hukum menyanyi itu sendiri, baik lagu India, Eropa, Indonesia, lagu daerah, hukumnya haram di dalam Islam. Ini termasuk hal yang diharamkan dalam Islam, walaupun kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari, la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Kata Nabi SAW, akan ada nanti segolongan dari umatku yang menghalalkan perzinahan, sutra bagi laki-laki, khamar dan alat-alat musik. Artinya alat-alat musik ini haram. Jadi lagu apapun tidak dibolehkan di dalam Islam. Baik. Bagaimana penilaian terhadap orang yang mengaku tauhid tapi Quran dan sunnahnya diragukan? Maksudnya apa ini? Apakah dia meragukan Quran dan sunnah? Dia kafir. Siapa yang meragukan satu ayat, satu huruf dari Al-Quran, ulama seluruhnya sepakat dia kafir. Karena keimanan itu adalah keyakinan. Kalau itu yang dimaksud dalam pertanyaan ini. Baik. Adapun kalau orang yang ragu kepadanya, apakah dia sudah mengikuti Al-Quran dan Sunnah atau belum, maka dilihat apakah perbuatannya itu berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah atau tidak. Baik. Ustaz, zikir yang banyak berapa batas dan di waktu apa? Maaf Ustaz, maksud saya zikir yang di luar wirid. Mohon dijawab, terima kasih. Kalau zikirnya umum, zikir itu ada yang mutlak dan muqayyad. Yang mutlak yang umum, mau baca apa saja, kapan saja, berapa banyak, semampunya terserah, tidak ada masalah. Tapi kalau dia muqayyad, seperti terikat dengan waktu tertentu, maka dia tergantung dalilnya. Kalau dijelaskan di situ dibaca 33 kali, maka baca 33 kali. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Tapi kalau tidak ada penjelasan atau penentuan waktu dan jumlahnya, maka baca semampunya tanpa harus menetapkan jumlah tertentu. Oleh karena itu, termasuk kebid'ahan siapa yang menetapkan jumlah tertentu atau menetapkan waktu tertentu yang tidak ditetapkan oleh syariat. Jadi, terserah, tidak ada batas, semampunya. Dan dibaca kapan saja. Bagaimana hukumnya orang yang mendatangi kubur para wali 9, berziarah, sedang mereka berniat untuk mendoakannya? Tolong sertakan dalilnya. Berziarah yang menempuh jarak safar itu tidak dibolehkan. Sebab Nabi SAW bersabda, la tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh melakukan suatu perjalanan atau suatu safar kecuali kepada 3 masjid. Masjid Hada, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Sehingga tidak ada satu hadis pun disyariatkan kita berziarah ke makam Nabi SAW, kita niatkan dari negeri kita. Kecuali sudah masuk kota Madinah, tidak lagi menempuh jarak safar, baru kita disunahkan untuk berziarah ke makam Nabi SAW. Baik. Kalau cuma sekedar alasan mendoakan, kapan saja bisa kita doakan dan di mana saja. Tidak harus datang di kuburannya. Tidak harus datang di kuburannya. Apalagi sudah dimaklumi orang-orang yang melakukan seperti ini karena mereka mengharapkan sesuatu di kuburan tersebut. Bukan sekedar mendoakan penghuni kubur, tetapi berdoa juga untuk diri mereka sendiri. Dan ini tidak boleh. Berdoa di sisi kuburan orang yang saleh. Karena hal itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan
Sehingga pada akhirnya yang sudah dimaklumi, mereka berdoa kepada para wali tersebut. Berdoa kepada para wali tersebut. Baik. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.